La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau boleh cerita sedikit gitu ya, flashback Ramadan. Kan kalau yang cerita sebelumnya udah ya, Iya iya. udah disampaikan di komunitas ini, yang Ramadan pertama itu pastinya yang masih lagi, apa, high tension, Attention masih ya. lagi dalam, apa, perlindungan, masih dalam, apa, pokoknya lagi ini banget ya, lagi sempit lah gitu istilahnya gitu. Iya. Alhamdulillah di tahun 2021-nya Ramadannya udah lebih lapang, Alhamdulillah. 2022-nya semakin lapang gitu ya. Dan alhamdulillah 2023 ini Masya Allah gitu ya, dikasih rezeki sama Allah, ada dikasih jodoh lagi gitu ya, Alhamdulillah, Masya Allah. dapat anak Ikut sambung juga senang. 4, jadi totalnya Masya 7, Allah, Mbak bonusnya Veta. banyak banget, Bonus dokter. bonusnya banyak Iya, banget gitu ya. alhamdulillah itu mah rezeki Mhm. banget ya dokter ya. Iya gitu, nggak ngira juga sih gitu kan, pikirnya juga masih entah kapan gitu kan, mantan suami kan baru meninggal juga gitu kan, Agustus 2022 lalu gitu. Jadi juga masih mungkin anak-anak belum bisa nerima orang baru Nah, dan sebagainya ya gitu. ampun. Jadinya Wah, banyak yang terjadi ya. iya Semoga anak-anak betul ini gitu, apa jadi bisa bertahan. Insya Allah bisa lah, soalnya mamahnya dokter Karissa. gitu. Nah, jadi apa namanya, oh entar lah gitu, pikir fokus ke anak-anak dulu gitu kan, fokus belajar dulu juga gitu. Jadi masih lama lah mungkin nggak ini, tapi mungkin tadi, saya tuh selalu berdoa termasuk waktu saya alhamdulillah gitu ya dikasih rezeki sama Allah, ada yang Hmm, memberangkatkan umroh bulan September tahun lalu gitu. Masya Di Allah, situ saya alhamdulillah. berdoa memang, "Ya Allah semoga, saya dikasih apa, kalau boleh dikasih jodoh gitu ya, lagi untuk bisa bawa saya dan anak-anak ke surga," gitu kan, Masya bisa Allah. nuntun ke surga. Terus, "Ya Allah semoga Allah lembutkan hati anak-anak untuk bisa apa, menjalankan syariat Islam sebelum balik," gitu. Itu doa saya waktu itu gitu ya, Masya Allah, langsung November tahun dikabul. lalu dan Masya Allah 6 bulan kemudian ya kemarin 3 Maret alhamdulillah dikasih, tadi ada yang melamar, Hmm. menikah dalam waktu yang singkat banget gitu ya, apa, nggak nyampe sebulan itu prosesnya Ah, Masya semuanya Allah. gitu. Dan kami juga nggak honeymoon sih, langsung berangkat umroh lagi Mbak Veta gitu Oh, dan di Masya situ Allah, Masya Allah. heeh, Rezekinya untuk bersyukur ya, untuk iya, sangat bersyukur saya gitu. dengar juga ikut senang banget dokter. Ya Heeh, Allah, gitu. benar. Masya Allah bener-bener di luar ini kita ya, maksudnya, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan gitu ya, nggak ngira jawaban Allah disegerakan gitu, dimudahkan gitu kan. Eee, yang saya doakan itu ya kemarin berdoa sendirian gitu, sekarang datang dengan, "Ya Allah ini makasih ya jawaban doanya," kayak kira-kira kayak gitulah ya gitu Mbak Weta, Langsung gitu. dijawab ya sama Allah ya. Heeh, gitu ya, "Makasih ya Allah," gitu kan. Terus habis itu juga walaupun naik ke Jabal Roma kemarin udah lagi nggak bisa naik Mbak Veta. Mmm. Yang waktu pertama kemarin saya sempet naik ke atas, terus habis itu, ya itu kami pulang dari situ Mbak Veta pas dari pulang umroh tuh persis hari pertama tarawih, besoknya pertama hari pertama puasa. Nah di situ kami sebenarnya nggak muluk-muluk gitu ya pulang dari sana, di sana juga doa kami sama, itu doang gitu, semoga kami dikasih hikmat, gimana ya caranya supaya bisa didik anak-anak ini gitu ya, kalau 7 tapi beda-beda kan gimana gitu ya. Gitu. Jadi, kami minta Allah lembutkanlah hati anak-anak gitu, doa kami itu doang. Terus habis itu ternyata, ya itu, abinya bilang, "Ya udah kita coba ya." Kan kita tadinya cuman sesimpel mikir, "Oh ya, anak-anak dikumpulkan supaya merasakan suasana Ramadan, tahu sahur, tahu buka, tahu puasa. Kalaupun misalnya cuma sampai jam 12 nanti buka, terus lanjut lagi, ya udah namanya kan belajar." Tapi Masya Allah gitu ya, gitu Allah mudahkan, anak-anak tuh tadinya yang sempat ngerasa nggak comfort pakai apa, pakai kerudung untuk apa, mukena untuk sholat gitu ya, sempet anak saya nangis dulu kan, terus habis itu aku bilang, "Nggak apa-apa kan Oh, nangis. belajar," gitu-gitu, Oh, Masya heeh, Allah. sempet sempet segitulah Oh. gitu kan, karena kan, ngelihat kakak-kakaknya pada ini, "Aku kok nggak comfort ya mami," gitu-gitu ya. "Oh ya nggak Iya apa-apa, iya. kalau nggak comfort nggak apa-apa," gitu kan, gitu. Tadinya masih kayak gitu kan, terus sampai akhirnya saya tanya besokannya pas pulang kerja tuh,
"Gimana, Nak?" "Aku belum makan, Mami." "Hah? Udah mau jam 5 tuh ya, kamu belum makan, Mami?" "Ah, kamu full puasanya?" "Insya Allah ya puasanya full," gitu kan. Udah, kemudian itu kalau nggak salah kita mulai tuh Kamis atau Jumat gitu kan ya puasanya. Iya, Terus, betul betul. malam Minggunya itu abinya ngajarin Al-Fatihah gitu ya, lagi ngajarin Al-Fatihah ke 3 anak saya, yaitu mungkin Al-Fatihah itu kan memberi petunjuk ya, memberi hidayah ya salah satu faidah keutamaannya. Nah, hari Minggu paginya itu Masya Allah gitu, awalnya anak saya sempat bilang, "Mami, I just do it for 1 month," ya katanya, "cuman buat 1 bulan Iya iya iya. aja," gitu kan. Ya "Ya Allah. Nak, ya it's okay," saya bilang gitu, "ya cuma belajar kok, nggak apa-apa." Dalam hati saya, "Ya Allah, dalam 30 hari kan banyak yang bisa terjadi, ya Iya Allah," iya. gitu kan, gitu ya. Dan aku nggak apa-apa gitu, "Iya Mami, ya udah nggak apa-apa." Tapi, abinya juga datang gitu kan, ikut ngasih ini, "Iya, nggak ada paksaan dalam meluk Islam, gini-gini." Mhm. Terus, tapi memang kami masuk tentang, Islam, terus saya, cerita sedikit gitu ya, kenapa saya, kemarin akhirnya, rela gitu ya, berjuang mengorbankan segala macam untuk ke Islam gitu. Kenapa sih, ada apa sih dengan Islam gitu, emang sempet cerita-cerita. Jadi dari anak yang tadinya sempet bilang, cuma mau do it for 1 month gitu ya, terus tiba-tiba mau ikut abi sama umi gitu, "Hah? Itu mau syahadah?" Gitu kan. Sampai akhirnya itu kan hari Minggu ya, jadi abinya duluan tuh yang nuntun syahadat, baru hari Oh, ya Senin Allah, terharu banget ya. mhm, jadi jadi hari Seninnya tuh baru kami bawa ke mualaf center, baru dibuat apa, syahadat ulang ya resmi, kemudian juga ada saksi dan buat surat gitu. Jadi itu Oh, berkah Ramadan tahun ini yang luar iya. biasa banget Mbak Veta, buat kami sekeluarga Maaf ya gitu ya. aku ikut-ikutan. Iya, itu bener-bener kami tuh kira tuh masih lama hal ini terjadi gitu kan, Tapi dan ternyata Allah segerakan ya hidayah. gerakan, bahkan saya tadinya yang kayaknya mereka udah mindset-nya berubah aja kayak pulang sekolah tuh nanya, "Ini jam berapa? Udah boleh zuhur belum?" Gitu. Waktu ke MCI juga kan kami pas tepat asar tuh ya, sempet nanya, "Boleh nggak sebelum mereka syahadat, mereka mau sholat asar dulu?" Gitu, sampai orang di MCI sampai, "Oh, Masya Allah, ini mah udah Islam, udah sholat, udah ini, gini-gini." Gitu. Jadi, oh itu Masya Allah gitu ya. Terus mereka udah setiap makan tuh nanya, makan roti nanya, "Mami ini halal," makan daging, "Mami ini daging apa? Ini halal," gitu. Itu tuh yang Ini, Masya Allah. untuk makanan halal juga udah Dokter Karissa, kasih info ya, maksudnya, Sebenarnya oh kita belum tuh sampai muslim dalam itu banget. harus makan yang halal gitu ya? Iya, itu saya sebenarnya sih belum sampai dalam banget Mbak Oh, Veta gitu, masih kayak di permukaan aja gitu, tapi ternyata itu benar-benar hidayah Allah ya gitu ya, gitu. Sampai juga tentang menutup aurat gitu kan, saya pikir, 3 bulan lagi lah sekolah nanggung, nggak usah pindah dulu gitu kan, heeh, maksudnya sekolahnya kan pelan-pelan ya dokter ya, betul betul, pikir menerapkannya iya, pelan-pelan gitu nggak ya? apa-apa gitu kan, sama sekali nggak apa-apa, pikir, ya udah Allah minta ampun ya Allah kalau misalnya masih masih belajar gitu kan ya, gitu. Saya pikir apa mungkin, masih di sekolah yang lama, tapi dia bilang, "Nggak bisa Mami, aku harus pindah soalnya seragamnya kan selutut," dia bilang gitu. Dia mau Iya minta iya. alhamdulillah gitu ada sekolah yang mau nerima, bisa pakaian syar'i gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi anak-anak udah langsung 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 pindah Langsung gitu. Langsung pindah sekolah segala macam tuh karena banyak yang keinginan terjadi mereka. ya, cepet banget ya banyak yang terjadi Betul ya? betul, itu saya sampai kami ajak keliling gitu, mau sekolah yang mana gitu, saya pikir dia akan nyari yang nggak terlalu jomplang lah dengan yang sebelumnya gitu Iya kan, iya iya, tapi betul. ternyata bener-bener mau yang langsung, syar'i gitu dan sebagainya, itu Oh, udah bener-bener sampai pelajarannya cuma 3 Mami yang umum, lainnya dominan 60% lebihnya itu Al-Quran sama Arab. "Kamu enjoy?" Saya tanya gitu kan. iya "Ya," iya, dia bilang gitu, dia bilang, "Enjoy banget, emang Masya yang Allah. penting kan itu ya Mami ya," katanya, "untuk akhirat," gitu-gitu, itu udah Masya Allah gitu ya, yang tadinya sebenarnya anaknya tuh kompetitif banget, yang sering ikut lomba gitu, sampai dia meninggalkan dia harusnya ikut lomba tuh di sekolah yang lama, mewakili sekolah ikut lomba apa gitu, terus sampai bilang, "Nggak apa-apa Nak," gitu kan, atau gimana, "Iya nggak apa-apa Mami, kalaupun aku menang so what," katanya dia bilang gitu, segala macam. Jadi itu udah alhamdulillah gitu ya, terus sempat saya pikir masih pakai kerudung yang anak-anak itu ya, yang pendek gitu ya, dulu buat belajar gitu kan, sampai dia bilang, "Mami kerudungku ini kependekan," kata dia gitu. "Oh iya kenapa apa ditegur guru, apa ditegur Iya teman?" iya. Gitu kan, saya pikir gitu ya. Aku bilang gitu, "Enggak Mami, aku lihat yang teman-teman yang lain," kata dia, "punya aku nih kependekan," kata dia Oh, gitu. Masya Jadi, Masya Allah. Allah gitu ya, itu ya udah nanti yang baru ini Mami mau beliin yang panjangan, yang yang kayak gitu sampai hal-hal itulah, itu
kayak udah nggak minta apa-apa lagi ya, Mbak, cuma minta mereka diistiqomahkan ya sampai akhir hayat gitu. Insya Allah juga keluarga kami yang lain juga bisa dapat hidayah juga gitu, biar Ya semuanya Allah. bisa kumpul lagi gitu ya. Masya Allah, ini seneng Itu banget sih doang ngedenger iya, Mbak ceritanya. Veta. Ini maksudnya apa tuh kesenangan berturut-turut ya gitu. Masya Allah, betul hadiah hadiah Tiap ini Ramadan. tiap hari ada yang baru Betul ya dokter betul, ya. Masya Ini aku Allah. mendengarnya tuh, jangankan dokter yang mengalami ya, aku yang dengarnya tuh kayaknya seneng, terharu dan seneng gitu ya. Iya iya, Rasanya gimana gitu, itu heeh, suatu anak yang kebahagiaan kecil yang kan, sholat tarawih kan 11 rakaat gitu ya, iya udah betul, heeh. itu saya pikir, "Wah bakal jalan-jalan nih anak," gitu kan, gitu. Ini Insya Allah bisa ya lumayan kusyuk lah ya, walaupun mungkin gerakannya nggak sempurna Iya gitu, betul betul, iya, heeh. nggak jalan-jalan aja saya udah alhamdulillah gitu, ngeliatin abinya sampai zikir diikutin, tangannya abinya begini-gini tuh Iya iya. diikutin, nggak tahu komat kamitnya sampai abinya akhirnya zikirnya disuarain gitu ya, supaya supaya dia Iya ngikutin, iya iya gitu-gitu tuh iya. udah Masya Allah gitu ya, cuman paling nanya aja, "Udah berapa ini? Udah berapa? Kurang berapa lagi?" Anget banget. Ah, iyalah, jangankan anak dokter ya, semua anak juga gitu kok. Iya, Pasti nanya, "Ini rakaat ke berapa? Kapan beresnya?" berapa lagi gitu ya, udah witir udah seneng banget. Ah, ya Allah seneng banget nih dokter. Ini apa namanya, Ramadan ke-8 17 ya, dokter? 17 Ramadan ya. Apa namanya, untuk anak-anak nih sahur dan berbukanya dan kehidupan sehari-harinya nih ya maksudnya, ada kendala, yang berarti nggak nih? Maksudnya ada yang, pertanyaan mereka atau kelakuan mereka yang bikin, "Oh," gitu ya, bikin kita, "Ah," gitu. Ada nggak dokter? Iya, saya pikir juga gitu, terkendala misalnya bangunin gitu ya kan, Ah, iya bangun-bangun ya, soal bangun apa namanya, sahur. mereka nggak biasa bangun jam Nah, saya iya pikir juga betul. mepet-mepet ya, ya namanya lagi belajar, subuh 4:30 ya bangun-bangun jam 4 lah, cukup lah Iya gitu iya ya, saya iya. pikir gitu ya, atau 3:30 gitu ya. Ini malah mereka pasang alarmnya jam 3 Oh, gitu kan. Jadi kadang mereka udah selesai sahur, kita udah selesai sahur duluan gitu ya, gitu, kita baru gabung atau udah mulai sahur dulu, kita baru gabung gitu. Jadi itu Masya Allah gitu dari hal-hal itu yang, apa namanya, ya itu yang kita yang bener-bener nggak kira deh, oh bener-bener. bener-bener yang bener ya Mbak, kalau, apa namanya, Islam tuh ya fitrahnya manusia gitu ya. Oh, iya Saya betul. dulu mikirnya, apa akan susah gitu ya, saya Mmm, sama abinya juga pikir, "Gimana nih ya?" Kami khawatir gitu ya, nanti, khawatir malah kondisi anak-anak saya itu membawa pengaruh yang kurang baik misalnya kepada kakak-kakak sambungnya yang udah rutin iya dalam betul. Islam gitu ya. Tapi sebaliknya justru Allah perlihatkan kepada kami justru kebaikan itu yang justru mempengaruhi dan membawa adik-adiknya ini apa namanya, justru ke dalam Islam gitu yang lebih baik. Mereka belajar, mereka ngelihat contoh, itu justru justru sebaliknya gitu. Kadang kita manusia fokusnya ke kendala, ke tantangan gitu ya, ke Ketakutan ya, heeh, ketakutan, kekhawatiran, masalah, iya. khawatir, iya, nanti gimana ya, apa akan tertekan, apakah apa gitu ya, ternyata Aku tuh enggak stres gitu. gitu ya. Iya, sahur tuh nggak ada yang sambil, males-males gitu nggak ada, bener-bener yang kayak Oh, seger banget gitu kan, mandi sebelum subuh gitu-gitu. Jadi, Masya Allah ya sih, jadi itu bener-bener cuman isinya bersyukur aja sama Allah, "Makasih ya Allah," gitu ya. Bener-bener jadwal makan juga ya, apa yang disiapin yang ada itu yang di rumah gitu, nggak ada khusus harus harus gimana-gimana. makanan Itu tertentu ya, nggak harus kadang kita makanan mau tertentu juga makan ya? apa gitu, nggak ada yang ya udah yang ada di rumah, kayak Oh, Masya gitu. Allah oh, Masya Allah. Oh gitu, maksudnya, eee, amazing banget sih ya. Maksudnya jadi tahun pertama ini dengan keluarga dan langsung rame ya. Rame banget. Kalau buka puasa di luar harus ini Mbak, reserve ya, karena kan Oh iya, benar benar. 9 orang, nggak bisa langsung datang. Iya benar ya, 9 orang. Masya Allah. Ini kalau misalnya berbuka itu, kan anak-anak sekolah ya, tetap sekolah ya, pulangnya cepet. Nah, berbuka itu mereka ada lemes atau gimana gitu, Mama? Atau gimana gitu? Teman-temannya kan, pasti tahu nih, ini kan Ramadan pertama kamu gitu, ada maksudnya ada, pengalaman dari temennya yang ngajarin atau gimana gitu? Iya, eee, katanya sih teman-temannya support banget gitu ya, termasuk waktu mereka
"Mami, temen aku udah baca Al-Quran sampai halaman 590 berapa," gitu kan, "aku masih Al-Baqarah Mami," kata dia gitu. "Oke dah, nggak apa-apa," gitu ya. Terus, "Ini kok bagus," aku lihat buku catatannya kan, "udah bisa tulis Arab," gitu kan ya. "Enggak Mami, itu aku tracing, temenku yang tulis," katanya dia, "tinggal ikutin pakai bolpen," katanya, gitu. Jadi suportif banget teman-temannya, termasuk juga, ya itu tentang, buka puasa gitu-gitu, eee, alhamdulillah sih, mereka paling nanya aja sih, "Berapa menit lagi?" Kayaknya. Karena kita mah juga sama itu Iya, mah. nanyanya Pintar itu banget. paling iya, berapa menit lagi, itu sampai kita alih-alihkan kemarin juga kan, kita kasih, tanya jawab, "Nabi yang ini apa?" Gitu-gitu. Terus, "Ayo, doa 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 doa," habis doa, "Ini udah mau maghrib, ayo istighfar istighfar, minta ampun sama Allah," gitu. Kita alih-alihkan gitu aja, gitu kan. Ih, balalager amat kalau kata Sunda mah anak-anaknya Iya. balalager pada baik. Oh, Alhamdulillah. Aduh, masih berapa hari lagi nih Mas iya, sampai ini misi berjalan alhamdulillah. 17 Ramadan ya, Masya Allah semoga, keluarganya dokter, dan anak-anak bisa melewati ini dengan Amin. keajaiban-keajaiban kecil Amin yang menurut amin. saya pun yang ngerasa ini, oh gitu maksudnya, ini kesenangan yang nggak bisa digantikan dengan apapun ya, Betul hadiahnya betul. tuh, hadiah yang benar-benar menyentuh jiwa kita ya, dokter Betul ya? betul betul. Saya dengernya maksudnya dengan cerita dokter aja sampai terharu, sampai bahagia gitu ya. Terutama saya pengen pengalaman nih ya dengan, ayahnya yang sekarang nih, bagaimana, pasti sama dokter, ngobrol dulu nih, ada program apa Ramadan tahun ini nih, untuk mengenalkan lagi, ke anak-anak, soal agama terutama, apa dulu yang akan diajarkan segitu. Nah, bagaimana tuh? Apa aja Iya yang udah iya direncanakan dan yang, iya. sudah berjalan, ternyata di luar ekspektasi semua nih ya kayaknya nih. Iya iya. Gitu. Jadi, yang tahun sebelumnya beliau kan, yang saya tahu ya, itu beliau memang selalu bikin program challenge gitu Nah, iya Ramadan betul. buat anak-anaknya gitu kan, puasa dibikin kayak daily Ramadan tracker gitu. Jadi ada kolom puasanya, nanti diconteng kalau dia nggak batal gitu, atau kalau yang udah balik kan ada yang perempuan, ada yang harus haid gitu dan sebagainya, itu kan, ternyata bolong gitu. Kemudian, sholat fardunya gitu, terus habis itu ada kolom yang baca Iqra karena ada yang masih kecil dan atau ngaji gitu, khatamin Quran gitu. Kemudian ada yang infak, sedekah buat kebaikan, kemudian ada kolom sholat tarawih gitu. Nah, sholat-sholat sunnah gitu. Jadi, eee, di situ nanti dibuatin kalau mereka, bisa isi itu full atau minimal ya 90% lah Mmm. kalau ada yang masih kecil gitu kan, itu, nanti challenge-nya dapat hadiah gitu kan, mereka lagi apa, nah gitu. Nah kebetulan ya ini, karena anak saya baru perkenalan juga hal yang sama sih diberlakukan gitu. "Ayo nih, Abi Oh, punya." hal yang sama sama kakak-kakaknya ya? Iya, Diperlakukan ya? betul Oh, betul. jadi Jadi kami checklist-annya sama gitu ya? iya, sama tapi dengan kapasitas masing-masing ya gitu kan. Iya iya, Misalnya dengan yang betul, kakak-kakaknya ya. bisa setoran hafalan surat-surat yang lain, nah ini masih surat pendek gitu. Alhamdulillah sih gitu. Oh, Masya Gitu, atau yang masih umur 5 tahun masih Iqra gitu juga, ya nggak apa-apa gitu. Jadi dalam artian baca aja ya? betul. Terus juga ada yang tadi infak, sedekah, kan ada yang nggak dikasih uang. Jadi kalau masih kecil mereka ngasih makan ikan, ngasih makan kucing gitu. Ah, Gitu. Jadi iya ya, buat makanya kasih kebaikan makan gitu. ikan sama makan kucing, iya iya. Iya iya, jadi Gitu ya, untuk anak-anak gitu. kecil ya, aku kadang nggak Heeh, kepikiran, pasti ke masjid aja, keropak masjid kan, kasih iya. makan ikan juga sama Iya, kucing, oke. bisa bisa, Iya atau bener. siapin tabungan yang sedekah subuh gitu-gitu kan. Jadi, kayak 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 gitu sih dari Abinya terapin gitu dan memang yang diutamakan ya tentang Al-Quran ini ya gitu ya, dicontohkan juga gitu oleh beliau gitu, nggak cuman ngomong atau nyuruh aja gitu kan, tapi memang Mmm, wah, ini kita telat ya kayak kami kan saya juga kemarin sempat, bolong ya karena kita biasa datang bulan dan sebagainya gitu kan. Udah mundur tuh, khataman Qur'annya gitu kan. Nah ini beliau terus maju bahkan mendului lebih dari sekarang udah bukan lebih dari 17 udah ya, 17 Ramadan gitu kan. Nah, "Aduh ayo
abinya udah segini, kita masih di sini," gitu. Ini libur-libur gini biasanya kita kejar gitu-gitu, yang kayak gitu sih, yang apa namanya, saling saling itu ya, berlombanya itu ya dalam itu sih, Betul betul. gitu. Sibuk Ya. banget ya ini Dokter Karissa dan suami ya, termasuk anak-anak ya di Ramadan ini. Apa, ya kan Ramadan cuman sekali gitu ya, Iya, jadi heeh. kadang anak-anak juga bisa kayak makanya kami agak kurangin buka bersama di luar kayak Oh, gitu-gitu, iya karena iya. lebih lebih senang, apa namanya, kita lagi fokus ke anak-anak gitu kan, supaya terjaga sholat maghrib, sholat tarawihnya gitu. Karena, Mhm. apa namanya, kalau di mall atau gitu kan mungkin agak terbatas gitu ya, Iya, tapi kalau betul di rumah kita bisa berjamaah, kemudian juga betul. bisa, apa ya, tadi, bisa sambil ngasih pengertian-pengertian tersendiri gitu kan. Jadi, ya baru sekali kayaknya kemarin buka bersama, itu pun karena salah satu kakaknya ada yang ulang tahun gitu kan, ya Oh, udah iya di iya. luar. Itu Mhm. pulang juga, inget ya belum sholat Isya, belum tarawih gitu kan. Terus habis itu sempat apa, aduh gimana ini, takutnya kan pada ini ya, apa, udah kelelahan gitu kan, Iya bener, jadi iya nggak betul. sholat tarawih gitu. Tapi alhamdulillah langsung pada ngambil wudu gitu kan, bersih-bersih ngambil wudu gitu kan, tetap sholat gitu. Jadi udah alhamdulillah gitu. Kayak Ini gitu sih. di tengah, kegiatan dokter kan ya, sebagai dokter yang praktek segala macam, terus ngasuh anak-anak dengan agenda tadi sama, suaminya dokter juga kelihatan anak-anak sibuk, dokter sibuk gitu. Nah, ini bagi waktunya gimana nih? Ini Ramadan Ramadannya sangat berkualitas sekali nih kayaknya nih, malu nih aku nih. Iya, itu sih sama sih prinsipnya kita kan, kita semua dapat waktunya sama sehari 24 Iya jam gitu bener, ya iya. sebenarnya gitu kan. Jadi, sebenarnya lebih ke prioritas sih Mbak Veta gitu kan, kita udah komitmen dari awal prioritasnya apa, prioritasnya kan akhirat daripada dunia, prioritasnya itu pasti Allah nomor satu, keluarga gitu ya, maksudnya kita kayak yang istri kan berarti suami dulu, baru, anak-anak, keluarga gitu kan, gitu. Jadi, yang penting tahu prioritasnya itu sih, termasuk saya juga, apa namanya, misalnya ada terlibat di dakwah gitu-gitu juga tadi, suami bilang, "Ini khusus Ramadan ini apalagi anak-anak baru masuk syahadat gitu-gitu, kita fokus ke anak-anak dulu ya, kalau yang online-online kamu terima jam berapa aja juga nggak masalah," gitu kan, karena masih bisa dari rumah. Tapi kalau yang offline, bener-bener dipilih banget gitu yang sampai, dan kalau bisa tadi, antara buka sampai yang tarawihnya itu kalau bisa sama keluarga gitu. Jadi, Lebih nyaman lagi ya? iya, kalau undangannya itu pas justru pas jam berbuka, justru, saya banyak bilang nggak bisa sih sebenarnya gitu, karena tadi kami masih lagi fokusin ke situ gitu, karena, anak-anak masih baru banget gitu kan, lagi kita jaga banget gitu. Karena kan itu sebenarnya kayak kita dekat dengan Al-Qur'an itu sebenarnya kayak jatuh cinta yang disengaja gitu kan ya, gitu kan. Kalau nggak bisa Jadi kita cuman, jadinya eksekusi ya aja. udah let it flow aja, kalau ada waktu baru baca, itu nggak bisa. Tapi memang bener-bener harus kita siapin gitu ya, kayak pokoknya kita targetin gitu, hari ini harus 1 juz habis minimal gitu kan, gitu. Jadi, harus kayak disengaja gitu. Jadi lama-lama dengan disengaja, "dipaksa" tanda kutip ya, kayak agak kepaksa gitu, lama-lama insya Allah jadi kayak kebutuhan gitu ya, jadi mulai, apa, lama-lama jadi kayak malah udah, apa, nikmatin gitu ya. Jadi malah kalau, "Kok belum baca Quran?" Gitu, atau apa, itu anak-anak jadi kayak kehilangan misalnya gitu ya, "Aku belum belajar, kok aku mau hafalin surat apa lagi Mami?" Nanyanya. "Entar," kata abinya, "entar hafalin dulu bacaan sholatnya dulu," gitu. Udah kayaknya dia udah mau ngejar, kan surat-surat pendek tuh ngafalin surat, "Abis ini Kayaknya Papa apa mau namanya, nanya." ngelihat banyak ketertinggalan gitu ya, Iya. jadi pengennya, lari sprint gitu ya. Langsung lari, iya dia bilang Iya, gitu, heeh. "Mami" heeh, Iya karena iya. apalagi lihat temennya tadi kan udah halaman 500 berapa, cuma di depan gitu. Dia masih Itu Al-Baqarah. Ya Masya Allah Al-Baqarah juga kan udah banyak, udah iya, itu hebat. jadi itu apa namanya, ya hal-hal itu sih yang apa namanya, kita tadi apa, semuanya tuh prioritas itu. Saya pernah dengar gitu ya, satu sharing gitu tentang prioritas itu, ibaratnya kita punya wadah itu, Iya. Mbak Veta, kemudian, waktu itu, seorang dosen ya, itu nunjukin dia mau masukkan bola-bola golf dulu.
yang besar gitu kan, di tengahnya kan dia nanya, "Apa ini full?" Katanya gitu kan. Oh, semua bilang, "Udah full," gitu. Tapi habis itu dia masukin lagi kayak, bola-bola yang lebih kecil kayak gudu gitu ya, lebih kecil gitu. "Apa ini full?" "Full," dia bilang gitu. Tapi padahal masih bisa masuk kan tadi bola-bola kecilnya, digoyang-goyang gitu masih cukup. Terus dimasukin lagi kayak pasir gitu ya, "Apa ini full?" Baru full tuh kan, jadi rongga-rongganya tuh bener-bener nggak ada yang kosong sama sekali gitu. Terus beliau nyampein gini, "Kalau misalnya saya balik, mulai dari yang kecil-kecil dulu, baru yang sedang, baru yang besar, kira-kira cukup nggak wadahnya? Nggak akan cukup kan?" Gitu. Jadi itulah maksudnya prioritas gitu, Oh, ketika Masya kita Allah, ya. iya, jadi Analoginya bagus ya. betul betul, itu saya ngena banget itu, apa, ilustrasi itu Iya, ya, betul karena betul, ilustrasinya heeh, bagus dengan banget. seabrek semua tugas kita, apalagi ibu-ibu hebat nih Iya, pasti betul sambil betul. bisnis juga gitu kan. Nah, Ibu-ibu hebat. itu jadi, gimana kita bisa menempatkan prioritas-prioritas itu duluan gitu ya, kita jadwalkan dulu kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak dulu, acara bareng keluarga dan sebagainya. Terus apalagi ya terutama ya yang urusan akhirat ya, untuk kita Iya. meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya majelis ilmu, menambah ilmu, baca buku, khatam Quran gitu dan sebagainya, itu kita bisa prioritaskan itu dulu, di luar baru yang prioritas selanjutnya dan selanjutnya. Itu sih, pegangannya. Jadi kita tetapkan jadi insya Allah mau pekerjaan sebanyak apapun, kewajiban sebanyak apapun gitu, bisa semua berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu, harusnya gitu. Kalau kita salah aja naruh prioritas langsung nggak cukup semuanya, waktu 24 jam pasti nggak cukup gitu. Ih, ini insight-nya bagus banget, saya suka banget nih yang dari Dokter Mhm. Karissa. Masya Allah. Dari Pak dosen siapa ini? Iya memang alhamdulillah, Masya Allah ini Dokter Karissa tuh maksudnya, memprioritaskan, dari kesibukan di kerja, jadi istri, gimana ngawal anak-anak, di awal-awal ini ya, di awal-awal hijrahnya mereka ya, Iya, kita bisa sebut begitu, Masya Allah. Nah gimana nih, eee, dokter, men-set mindset ke anak-anak soal apa namanya, pengalaman hijrahnya nih, syariat itu seperti apa gitu, dan tadi prioritas utamanya apa gitu ya yang, dijalankan gitu. Eee, ada keluhan misalnya apa ya, mmm, yang pertanyaan yang aneh nggak ya gitu maksudnya soal agama ini gitu yang iya, pasti relatif baru ya buat iya, mereka gitu ya. banget, banyak banget itu Mindset-nya mereka. seperti apa nih yang ditanamkan Betul. nih ke anak-anak? Betul betul. Jadi, eee, namanya baru ya dan sifatnya anak-anak itu kan sebenarnya mereka maunya yang fun gitu kan, nggak mau yang Nah, ribet, berat gitu kan sebenarnya ya, betul betul alaminya kan betul. begitu gitu. Apalagi hijrah hijrah dari yang terserah mau doa kapan aja, nggak perlu pakai wudhu dan sebagainya gitu kan, tiba-tiba harus mau sholat wudhu, di tengah-tengah tarawih misalnya ada yang buang angin, kita nungguin dulu mereka ada yang wudhu ulang gitu dan sebagainya. Nah itu, apa namanya, hal-hal itu kami tanamkan bahwa, Islam tuh agama yang mudah, Islam itu nggak Mhm. sulit gitu, Islam itu nggak memberatkan, Islam tuh pengen kita tuh sekedar kita selalu ingat sama Allah gitu ya. Nanti kalau kamu lagi sakit, kamu nggak bisa bangun juga kamu tetap sholat, tapi nggak harus berdiri, harus kayak begini, berbaring pun boleh. Nanti orang yang benar-benar nggak bisa baring aja sakit atau ada yang cuman ngedipin mata aja itu udah ketika dia mengingat Allah, itu udah sholat gitu kan. Sambil yang penting kamu ingat, jam sholat. Terus azan itu nggak 24 jam, dikumandangkan, sebenarnya cuman buat apa, supaya kita ingat sama Allah. Soalnya tujuan kita ada di dunia ini cuman supaya kita menyembah Allah gitu, kita diciptakan tuh untuk menyembah Allah gitu. Jadi, Islam tuh justru mempermudah kalau mami aku bilang gitu, karena kita jadi diingetin, coba kalau nggak ada azan gitu, kita lupa, kita sibuk aja, kita lupa kalau kita sebenarnya, "Oh iya ini waktunya datang sama Allah," gitu kan. Apa namanya, untuk ingat sama Allah. Hidup itu cuma nunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Jadi di tengah-tengahnya kamu ada ketemu masalah apapun di sekolah gitu ya, sama saudara dan sebagainya, itu sampingan aja gitu ya. Karena sebenarnya yang utama tuh justru kamu harus khawatir ketika kamu nggak sholat, kamu tinggalin sholat gitu. Dan apa namanya, banyak waktu itu saya sampaikan tentang
termasuk tentang kebenaran Al-Qur'an gitu ya, kenapa kita ada tajwidnya, harus belajar cara bacanya, itu antara lain supaya bentuk penjagaan Allah gitu ya terhadap Al-Qur'an ini jaga dari perubahan, saya bilang. Versinya Al-Qur'an nggak ada yang beda-beda, sama gitu. Bahkan halamannya aja kan ya, mau ukurannya kecil, ukurannya gede gitu, sama gitu ya. Di halaman sini, di sebelah sini, itunya sama semuanya saya bilang gitu. Itu Masya Allah seperti itu. Mindset-mindset itu sih yang, awal-awal kita ini. Terus kalaupun kamu salah, "Mami aku belum hafal bacaan sholat bagian ini." Ya udah, Indonesianya kamu yang penting paham artinya apa. Di saat lagi, sujud itu kamu lagi ngapain sebenarnya, lagi nyembah Allah, kamu, waktu ini tuh sami Allahu liman hamidah itu artinya apa gitu. Jadi kamu yakin kalau apapun yang kamu doakan bahwa Allah dengar kayak gitu. Terus habis itu waktu duduk di antara 2 sujud tuh lagi apa, kamu lagi minta diampunin dosanya, dirahmati, diberi, rezeki, saya bilang kayak gitu. Terus habis itu, ya itu sih kalau kamu belum ngerti bahasa Arabnya, coba baca Indonesianya. Lagi ngafalin juga, ini mami nggak minta, umi, abi nggak minta kamu hafal ini buat gaya, kamu udah berapa juz gitu, kita nggak bilang gitu. Tapi yang penting kamu tahu isi artinya gitu kan, kamu bisa amalin gitu, nggak ada buat, apa, sombong-sombong atau apa, kayak gitu. Itu yang lebih penting gitu. Yang selalu kami doakan itu yaitu semoga mereka bisa jadi penjaganya Al-Qur'an gitu ya, penerus dakwah Islam. Syukur-syukur ada di antaranya yang bisa jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, itu doa abinya seperti itu. Gitu ya, nggak tahu jalannya gimana gitu ya, kan kita doa aja gitu kan. Insya Allah ya doa orang tua kayak ya terutama ibu ya kita apa, nggak ada hijabnya dibilang kan ya, gitu. Itu saya aja selalu doa apa, "Ya Allah supaya anak saya bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik," itu saya ngomong aja, saya nggak tahu padahal gimana caranya, ternyata Allah kasih jalannya melalui pernikahan, melalui ada kakak-kakak sambungnya, padahal itu juga, suami saya tuh sebenarnya, idealismenya dia tuh tadinya dia mencari istri beliau kan meninggal dari 2018 ya, jadi udah menduda 5 tahunan lah. Nah, itu sementara ini tuh selalu nyarinya tuh yang nggak punya anak gitu ya, yang belum punya anak supaya fokus ke anaknya 4 gitu ya, biar nggak kepecah-pecah gitu. Idealnya mau yang begitu gitu kan. Mungkin juga yang idealnya kalaupun bawa anak, yang udah Islam juga ya, supaya anaknya nggak Nggak kebayang ya terkontaminasi jodohnya gitu kan. dokter Kanisa ya. Ternyata semua kan Allah lain ya ceritanya gitu ya, yang Allah direncanakan kita bolak-balikin sama hatinya Allah memang iya gitu kan. Tapi ya takdirnya ternyata. betul, udah punya anaknya 3 gitu kan, masih waktu heeh, waktu nikah belum muslim gitu kan. Tapi ya itu, ketika kita ridho, ikhlas ya, hati yang ridho dan ikhlas dengan semua yang ditakdirkan sama Allah itu, insya Allah justru akan mendatangkan ridho Allah dan nikmat Allah yang lebih lagi gitu kan ya. Gitu ya, ketika kita mensyukuri tiap nikmat sekecil apapun itu, insya Allah Allah tambahkan lagi nikmatnya gitu. Jadi itu sih hal itu yang kami paling nggak tanamkan. Kalaupun mereka salah, belum bisa ini, nggak apa-apa. Allah tahu kok kamu belajar. Yang penting kamu selalu niatnya itu buat yang baik, niatnya itu selalu ingat Allah, ikhlas karena Allah gitu. Niatnya itu aja. Masih salah-salah Allah tahu. Mami dulu juga waktu belajar sholat, mami pakai YouTube malahan. Aku bilang gitu kan. Kalau fikihnya mana bisa ya Dokter nih ini YouTube jadi imam kan guru ya, gitu. Gitu, tapi itu terasa banget doa-doa Umi dijawab, aku bilang gitu kan, Allah kayak Umi juga kayak menghadirkan Allah banget, bergantung sama Allah banget, waktu itu kayak nggak ada pilihan lain gitu ya, nggak bisa minta tolong ke orang lain, sayang Allah. Itu bacaannya nggak sempurna, gerakannya nggak sempurna, apalagi gitu ya, karena dengan ngumpet-ngumpet kan mungkin kiblatnya juga masih nggak sesuai, agak miring dikit dan sebagainya gitu. Tapi ya itu, di situ Allah kan melihat gitu ya, gitu. Kecuali kita udah dikasih lapang, kita malah excuse gitu kan. Allah juga tahu gitu kan, gitu saya bilang gitu. Jadi ya itu sih hal-hal antara lain yang kami sampaikan ke anak-anak gitu, termasuk tentang aurat juga saya bilang, kalau Islam kan memang diwajibkan menutup aurat yang perempuannya, bukan karena Islam mengekang perempuan gitu, nyulitkan perempuan, justru Islam sangat memuliakan perempuan gitu kan. Kita bilang apa, kamu kalau banyak ya ini sering dipakai ilustrasinya, kalau
makan permennya apa, jatuh di jalan, yang dibungkus sama yang kebuka, kamu pilih mana? Yang dibungkus gitu kan, karena masih lebih aman, masih, rapi gitu Bersih, kan. Iya, terus, kalau misalnya kamu buka aurat, gak cuman kamu doang yang dosa, masuk neraka, nanti abinya juga kebawa gitu, kita bilangin kayak gitu, "Kasihan abi kan nanti kalau ikut," gitu. Terus habis itu kita bilang, "Kita kena api sedikit aja sakit, panas," gitu. Kalau nanti ada teman-teman yang bilang atau yang lain bilang, "Ngapain pakai kerudung, panas, ribet," dan sebagainya. Lebih panas mana sama api neraka? Itu mungkin antara lain yang sempat kita sampein gitu, sampai akhirnya mereka pikir mau langsung tutup aurat gitu karena hal-hal itu sempat kita sampein juga gitu kan, apa namanya, seperti itu gitu. Karena anak-anak itu kan apalagi yang remaja itu masih, banyak dengar kata orang gitu kan. Jadi, jangan nanti kalau meninggal itu kita meninggal tanggung jawab masing-masing, kita sampein kayak gitu juga, ngomongnya ke mana-mana pokoknya. Apa, "Nanti ini kamu belum balik, kalau belum balik abi sama umi yang tanggung jawab, kamu gimana-gimana. Tapi kalau kamu udah balik semua your responsibility," aku bilang kayak gitu. Jadi mereka, "Hah?" Gitu kan gitu kan. Jadi gitu, jadi jangan tinggal sholat ya. Nah, nanti abi, umi kalau sekarang juga, abi, umi yang harus tanggung jawab. Nanti kamu ditanya, "Siapa Tuhan kamu? Siapa Robmu? Apa kitabmu?" Itu nanti kalau kamu itu nggak bisa bohong, nggak bisa salah jawab. Nanti kalau salah jawab ngomongnya sampai situ loh, Mbak Mena, gitu ya. Kalau jawab nanti ditanya lagi, "Emang abi, umi nggak ngasih tahu?" "Abi, umi udah ngasih tahu ya," gitu ya. "Abi, umi udah ngasih tahu ya hari ini." Bener, Mbak, itu bener-bener kita tuh kayak dituntun Allah kali ya. Itu kalau orang gede mungkin kalau nggak dapet hidayah atau apa juga mungkin nggak bisa, nggak nyampe gitu. Sampai kita ngomong, kenapa kita memuliakan Rasulullah dan kenapa di dalam Al-Quran tuh semua nggak ada satu nabi pun yang nggak dimuliakan sama Allah gitu, termasuk Nabi Isa juga dimuliakan di dalam Al-Quran kayak gitu ya. Kita bukan sekarang kamu, pindah ke Islam berarti kamu jadi nggak memuliakan Nabi Isa, justru kamu tetap harus menghormati Nabi Isa gitu ya, karena Nabi Isa juga sholat, Nabi Isa juga ini, dan Rasulullah kenapa lebih, dimuliakan, diutamakan gitu, nanti Rasulullah itu nanti, yang nanti belain kita, Rasulullah bisa milih ada di kanan, tapi Rasulullah milih di sebelah kiri karena untuk menjagain umatnya supaya jangan ada yang masuk neraka. Nanti dikasih syafaat, tahu nggak Nak artinya syafaat? Syafaat tuh ini, kalau kamu nggak kenal sama orang, terus kamu lewat seseorang, nanti orang yang bilangin, "Oh kamu ini, dia itu baik kok, dia rajin sholat, nanti jadi kamu boleh ketemu." Jelasin sampai begitu, itu sampai itu bener-bener sampai pas kita udah selesai jelasin tuh sampai yang, "Kok bisa ngomong gitu tadi ya? Mudah-mudahan anaknya ngerti ya." Kayak gitu sampai yang kayak gitu sampai, ya udah Allah lah gitu yang kalau sampai bikin mereka memahami gitu ya, gitu. Jadi bener-bener kita, sebagai orang tua betul-betul minta, dituntun gitu ya sama Allah gitu kan. Mungkin ya nggak bisa semuanya juga kita langsung sampein brek gitu ya. Mungkin ya bingung apalagi untuk anak saya gitu ya yang bener-bener, dari luar gitu kan, bener-bener sama sekali nggak ngerti gitu, dari nol banget gitu. Tapi ya itu Masya Allah gitu, bener-bener itu kelembutan dari Allah, hidayah Allah lah buat mereka bisa memahami gitu ya. Kadang kita tahu banyak tapi mulainya dari mana itu kan Bingung ya? nggak tahu gitu kan, heeh. Bingung ya? Untuk Gitu. yang heeh, untuk situasi ini sampaikan yang mana gitu kan, itu yang kita sulit. Ada pertanyaan aneh nggak dari anak-anak yang sejauh ini itu pertanyaan teraneh gitu? Ada nggak dokter? Kayaknya seru deh. Oh Yang oh, sulit dijawab gitu misalnya. banyak, yang Oh sulit mah banyak. banyak gitu. Contohnya contohnya. Banyak kadang yang sulit tuh, awal-awal tuh mereka malah sempet ya setelah tahu itu tuh mereka tuh sempet bahas tentang, eee Mami, you know what? Berapa jumlah penduduk, agama apa yang terbesar di Indonesia, yang Mhm. terbesar di dunia, jumlahnya itu mereka bisa sebutkan gitu. Saya pikir, "Kenapa kamu cari tahu tentang Heeh, itu?" Yang saya tanyakan itu ya. iya. It's okay mami, it's fine," gitu. Kayak dia kayak ngomong ngasih tahu, tapi saya kayak tahu dia maksudnya dia dengan logika sederhana mereka, kalau lebih banyak itu mungkin lebih benar gitu mungkin ya. Oh gitu. Ya gitu mungkin ya, gitu-gitu. Terus, pernah juga waktu kecil itu salah satu anak saya tuh yang pertama itu sempet saya tuh dipanggil ke sekolah gara-gara gurunya bilang, waktu pelajaran agama Mhm, itu, kan dia karena kelas internasional terus pas kelas agama tuh mencar gitu, yang hari Jumat, yang Islam kan Jumatan, yang mhm, iya. Kristen ini, dia nggak mau pisah kelas gitu, dia tetap stay di kelasnya.
Terus Oh gurunya gitu. bilang, "Kenapa stay di kelas? Kenapa kita berpisah?" Kata dia gitu malahan. Oh gitu. "Kenapa we separate?" Gitu-gitu. Terus habis itu, iya soalnya ini lagi kelas, religion gitu kan, lagi kelas agama apa gitu-gitu kan. Terus, "Oh ya, what is religion?" Dia bilang gitu. Terus Mhm. dia nanya, "Who made religion?" Siapa yang buat religion agama gitu kan. Terus, kan udah jelasin sama gurunya. Terus kalau emang itu buat menyembah God, God-nya kan cuma satu, kenapa kita harus Pisah-pisah. different way, iya, caranya harus separate, harus Oh, Masya beda-beda. Allah pertanyaannya Itu bagus umur 2 banget. itu nanya itu umur 2 tahun. Oh, Masya Allah. Oh, keren banget. Iya, sampai saya tuh itu dipanggil ke sekolah, Heeh. dibilang sama Miss-nya, "Mami sorry tadi," Ele ya anak saya, yang pertama tuh nanya ini, saya juga kaget, "Hah?" Saya bilang gitu, "Masa nanya kayak gitu, Miss?" "Iya, Mami, saya takut saya nggak memuaskan jawabannya, tolong di rumah dijelaskan lagi ya." Gitu, itu anak kebayang ya, Mas, itu cerita umur 2 gitu, jadi kebayang pertanyaannya saat sekarang umur 11. Itu banyak banget heeh, sampai ya tentang tadi, tentang Nabi Isa, dia Mhm. Iya logikanya dia iya tuh kan, logika-logikanya dia tuh Masya Allah gitu yang saya mikir, aduh kadang kalau nggak bisa jawab, "Entar ya mami cari dulu jawabannya." Takutnya salah jawab gitu kan, karena dia iya. ingat banget abis itu kan, gitu kan, semuanya itu. Yang tadi Kebayang aja ya, pertanyaan umur 2. kebayangnya kalau misalnya itu anak-anak lagi pada ngumpul gitu diskusi, just anak-anak aja gitu ya, itu adik-adiknya nanya sama kakaknya apa aja kayaknya diskusinya Iya, menarik ya. betul 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 betul, sampai saya pernah pernah, apa namanya, ya sampai ada kesimpulan mereka sendiri lagi di zona apa, sampai terakhir adanya, "So there's no crossing," dia sebut gitu, nggak ada Heeh tentang salib itu segala macam itu, sampai mereka yang simpulkan sendiri gitu. Sampai saya, gitu kan, apa namanya, ya ya, apa, bahwa sebenarnya Nabi Isa kan nggak disalibkan, tapi kan heeh. yang diserupakan gitu segala macam dan sebagainya. Jadi, Masya Allah gitu sampai juga kita juga nggak ajarin mereka untuk, benci gitu kan dengan yang nggak sama gitu kan, dengan keluarga juga yang masih, belum dapat hidayah. Kita selalu bilang, "Kita tetap sayang, kita tetap respect sama oma, sama anti," saya bilang gitu, karena apa namanya, justru kita harus doakan mereka gitu kan, supaya, dilembutkan hatinya, bisa sama-sama kita. Itu yang kita prinsipnya gitu kan. Apa, waktu itu saya cerita juga sekarang kan orang suka kebalikannya kan, kadang, mereka yang justru ngelihat kita juga, "Ih kasihan ih," gitu ya, pindah ke Mmm, Islam misalnya gitu kebalikannya. Justru sebaliknya saya juga bikin mereka bangga, harus bangga jadi muslim gitu kan. Karena hidayah itu mahal, nggak semua orang dapat petunjuk untuk balik ke Islam, kayak gitu ya. Kalau ada orang yang nganggap kamu malah kamu rendah, kamu jelek, kamu apa, dengan pakai kerudung misalnya, dengan kamu jadi Islam, kamu jadi nggak sama dengan mereka atau gimana, it's okay gitu ya, kamu justru harus bangga kamu jadi Islam gitu. Karena ya justru kamu udah balik menyembah, Allah yang benar gitu. Ini nggak ada di dalam kitab manapun yang mengatakan bahwa apa, "Dina indallahi Islam" ya, gini sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ya Islam, saya tunjukin ayatnya, saya tunjukin lagi bahwa ketika di surat Toha bahwa Allah itu bilang, "Iya ini aku Allah, sembahlah aku," gitu kan ya, kita harus nyembahnya Allah, gitu ya, yang antara lain gitu ya, dari banyak hal yang kami cerita, biasanya tuh justru ngomongnya nggak di momen serius, di perjalanan gitu kan, lagi menunggu waktu berbuka dan sebagainya gitu, malah lagi banyak ngobrol quality gitu time-nya ya. iya, lagi makan, lagi di perjalanan, kayak gitu. Kayaknya kebayang bakal ada maksudnya ribuan pertanyaan lagi yang bikin Dokter Karissa Pastinya, jadi nggak bisa mau nggak mau jawabnya. kitanya harus belajar. Tenang kan sekarang udah ada imamnya, biar beliau yang jawab. Oh iya bener juga. Kalau bingung, kasih aja sama papanya. Kemarin juga gitu tuh ketika anaknya nangis gitu kan langsung manggil anak yang kedua, "Tolong Kle panggilin Abi Kle, panggilin Abi, minta bala bantuan." Udah daripada bingung ini, udah ada nih imamnya ya silahkan. Iya, Enggak, alhamdulillah ya berbagi beban. ya. Oh ya, ini ada hal menarik apa yang bagi anak-anak Dokter Karissa yang jadi apa ya, menarik perhatian mereka? Misalnya mereka lebih senang ke mempelajari sholat atau enggak lebih senang ke kepo banget sama
baca Quran atau enggak dia kepo banget sama nabi-nabi dan rasul, apa yang bikin kepo banget nih anak-anaknya dokter nih? Iya. Hal apa yang Karena kami kan mereka excited gitu? masih perkenalan kan, jadi yang kami Ya. selalu utamakan tuh pokoknya jangan tinggal sholat, jangan kita minum. Jadi sholat itu yang mereka terus nambah-nambah terus hafalan bacaan sholatnya gitu kan. Udah sampai, Mami aku udah sampai doa di antara dua sujud Oh, gitu. Masya Ada yang Allah. baru sampai Bentar lagi ruku. nyampe, udah beres atau bentar lagi. Iya gitu, karena itu kan dipakai tiap hari gitu Iya, kan. Aku betul. bilang, udah bacaannya hafalannya tuh kemarin kita hentiin sampai udah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu gitu kan. Udah dia mau lanjut lagi, Mami aku mau hafalin surat apa lagi? Entar dulu bacaan sholatnya dulu gitu kan. Kita abinya bilang gitu, udah bacaan sholat dulu bilang gitu, karena kan itu dipakai setiap saat. Nah, memang Al-Quran mereka senang banget sampai ini saya juga nggak ngira ya, Masya Allah gitu dari celetuk-celetuk mereka itu ya kita tahu mindsetnya mereka kan ya. Jadi dia ngelihat di HP kami kan ada foto saya sama abinya kemarin ke Mekah ya, ada Ka'bah. Mami ini apa? Ini Ka'bah nak. Nanti kamu sekarang nanti udah bisa ikut. Kalau kemarin belum bisa ikut. Kalau nanti insya Allah doain ya kita sama-sama bisa ke sana. Saya bilang gitu kan. So, oh iya Mami, ini yang warna kuning ini emas loh nak. Dari benangnya benang emas gitu kan. Oh iya Mami gini-gini. Terus berapa jam Mami ke sana? Ya 8 jam. Saya bilang gitu-gitu. Terus habis itu, oh iya, saya baru mau bilang, nanti daripada dia mikir 8 jam lama di jalan, nanti biar tidur aja. Saya udah sempet gini, tangan saya mau bilang, nanti bawa bantalan leher gitu ya. Saya mau ngomong gitu tadinya. Tapi saya nggak jadi ngomong, gara-gara dia ngomong, oh iya, kalau gitu aku mau bawa Al-Quran ya Mami, mau baca di jalan. Saya kan kaget ya. Saya Masya pikir Allah. mau bawa buku cerita, mau bawa buku Iya. mainan lah gitu ya. Saya aja mikirnya mau bawa bantal leher gitu. Itu ternyata Masya Allah dia bilangnya, nanti aku bawa Al-Quran ya Mami. Jadi di sisi saya, oh itu aja udah alhamdulillah gitu ya. Maksudnya, oh iya berarti di hati dia itu itu memanfaatkan waktunya untuk baca Quran gitu ya. Berarti kan untuk tadi tentang sholat gitu. Masih excited semua karena masih baru ya. Termasuk Oh, kemarin teka-teki jelaskan nabi-nabi kan. sesuatu yang baru bagi mereka Iya, tuh iya. Yang excited semuanya, Masya Allah. Ini Heeh. menyenangkan. Pas nabi-nabi itu yang jawab kan kakak-kakaknya terus kan, dianya Oh, juga itu. nggak bisa jawab kan, "Aku nggak ada yang tahu, aku nggak ada yang bisa jawab, Oh, it's ya okay Allah. it's okay," sampai digituin kan, sampai dikasih yang gampang-gampang akhirnya yang mereka udah hafal, "Sholat ini berapa rakaat? Sholat yang, rakaatnya ganjil apa?" Gitu-gitu, itu bisa jawab. Tapi kalau yang nabi yang begini, nabi yang ini mah nggak ada yang bisa jawab, dia sedih nggak ada yang bisa jawab, yang jawab kakak-kakaknya terus. Wah, seru banget. Beneran deh. Ini Masya Allah. Ini anak-anak Ya solihah ya? Allah, Semua iya. perempuan ya? Soli ya ada yang laki ada yang perempuan. Oh iya, iya. Perempuan 4 lakinya 3. Ih, ya Allah, seru banget ini 9 orang sekeluarga ya. Alhamdulillah. Dokter Karissa ini seneng banget nih ngedenger apa namanya pengalaman Ramadannya pertama kali dalam keluarga ya. Kebayang ini aku dari tadi senyum-senyum aja nih, seru banget. Pengennya mau ngobrol lebih lanjut. Tapi ternyata waktunya dibatasi Iya, oleh waktu, dokter. Maaf banget nih ya, kita apa-apa. akhiri sampai sini gitu ya. Eh, Terima kasih untuk apa namanya pengalamannya. Oh ya, terakhir Sama-sama. dong, Apa kabar batin? karena kita kan pengennya generasi sehat, generasi kuat. Paling enggak generasi yang kuat ini secara mentalnya seperti apa? Nih terakhir nih pertanyaan Dokter Karissa. Iya, kalau di kami, doa kami, saya dan abinya itu semoga ya, anak-anak selalu tadi ya, bisa taat sama Allah dan Rasul gitu ya. Semoga anak-anak tuh berakhlak mulia seperti Rasulullah, itu doa kami. Jadi insya Allah dengan bekal tadi taat, dan takut ya sama Allah, mencintai Rasulullah gitu ya, meneladani Rasulullah, insya Allah mereka bisa menghadapi ya fitnah dunia yang makin jahat ini gitu. Itu sih saya sama abinya megangnya itu aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pengalaman hari ini banyak banget sharing sesi sharing Baru pertama Dokter cerita Karissa. di sini Mbak Veta. Baru cerita pertama kali di sini nih Oh, Masya Allah. tentang Ramadan anak-anak ya Pertama kali ya. lengkapnya.
Iya seru soalnya saya sendiri seru banget mendengar apa namanya pengalaman. Biasanya pengalaman orang itu akan kita dapat sebagai kita nggak bisa mengalami hal yang sama ya dokter ya, tentu nggak bisa karena kita masing-masing punya jalannya masing-masing. Tapi ada insight yang bisa kita ambil gitu loh. Ini banyak banget insight-nya gitu, catatan aku nih banyak banget isinya gitu ya. Semoga jadi inspirasi bagi ibu-ibu hebat yang lainnya, menguatkan generasi ya dari anak-anak kita agar gimana syariat tertancap kuat dalam hati mereka gitu. Semoga anak-anak dokter Karisa juga menjadi anak yang saleh-salihah, amin. Kemudian sekeluarga, bukan cuma di dunia sekeluarga, tapi sekeluarga masuk surga, amin. Salam ke anak-anak dokternya Karisa ya. Insya Allah disampaikan Mbak Salam Veta. dari ibu hebat. Amin, insya Salam, Allah. kalau boleh pelukin satu-satu, aduh kayaknya gemes deh. Kalau boleh, Virtual. kali-kali nanti kita ketemu bareng ya. Amin, Semoga ada insya Allah. jodohnya kita ketemu bukan online aja, nanti kita offline. Semoga Allah menjodohkan kita untuk itu di masa yang akan datang ya. Terima kasih Dokter Karisa, barakallahu fiik. Salam untuk anak-anak, sehat-sehat juga. Ini Amin, apa sama-sama. tuh Mbak. Ramadannya mulai panas ya ini. Ya semoga anak-anak juga sehat, kuat Amin, satu amin. bulan puasa ini. Ya, oke. Amin, insya Allah. Terima Makasih. kasih. Jazakillah khair dokter. Saya lahir, Mbak Veta, Ya, semuanya. terima kasih. Sekian ibu-ibu hebat. Sesi sharing dengan dokter Karisa banyak yang dapat kita ambil ya, ibu-ibu hebat, bahwa anak-anak itu ternyata lebih apa namanya, lebih hebat dari yang kita bayangkan ya. Maksudnya kita mengharapkannya apa, berharap anak ini nggak bisa, jangan dulu, kayaknya sulit. Taunya mereka itu menyambut syariat itu dengan mudah sekali ya gitu, karena memang udah fitrahnya gitu. Jadi jangan ada kata putus asa, maksudnya, dan kata sulit, no excuse ya dokter ya. Selama ini jangan ada alasan, karena memang Islam itu fitrah bagi kita semua. Kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dokter Karisa Grani dan saya Fetania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.